pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya, pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang terus kita tekan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, baik berupa sekali lagi seaport, power plant, airport, jalan tol, semuanya. Inilah yang akan memunculkan sebuah pemerataan. Kunjungan tim lapangan hari ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung lokasi dan kondisi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawik. Kita harapkan hasil kunjungan lapangan hari ini dapat memberikan data dan informasi tambahan untuk konfirmasi final AP. Kadang-kadang ada persepsi seakan-akan Sumatera Barat di nomor 2. Itu tidak benar. Bahwa kami dari pemerintah serius membangun bagaimana infrastruktur yang ada di Sumatera Barat pun menjadi salah satu investasi yang sangat penting. Kita telah memutuskan untuk membangun infrastruktur besar-besaran. Negara sebesar Indonesia dengan 17.000 pulau semuanya membutuhkan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, airport, semuanya dibutuhkan. Construction itu ya kita bikin jalan tol, kita bikin bangunan dan yang lain-lain itu penting. Listrik butuh, air butuh, jalan raya butuh, pelabuhan butuh. Makanya kita punya proyek strategis nasional PSN, lebih dari 240 proyek strategis nasional, dari mulai jalan raya, bendungan sampai kepada pelabuhan dan airport. Nah, ini tentu tujuannya tidak hanya untuk memfasilitasi, tapi dia juga bisa create job. Jadi pemerintah mencoba mengatasi dari mulai masyarakat manusianya, infrastrukturnya, sampai aturannya, regulasinya. Mega proyek di Indonesia sampai saat ini masih dilakukan dalam rangka menyongsong Indonesia Maju 2045. Di tahun 2024 ini, beberapa proyek pembangunan infrastruktur terus digenjot di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya merupakan proyek baru yang hadir. Beberapa proyek ini hadir dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Setidaknya ada 3 mega proyek yang hadir di tahun 2024 ini. Apa saja ketiga proyek raksasa itu? 1. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Sumatera Barat. Rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Sumatera Barat masih terus berproses. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir memastikan dukungan terhadap pembangunan flyover di jalur tersebut. Kawasan Sitinjau Lawik merupakan rute yang memiliki tanjakan ekstrem. Meski jalur ini termasuk jalur nasional yang memiliki badan jalan yang lebar, tapi tidak semua kendaraan dapat dengan mudah untuk melewati jalur ini. Kendaraan berat harus mengambil sisi terluar jalan yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DJPI PUPR mengungkapkan proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Padang, Sumatera Barat dalam rangka mempermudah proses distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat gradien kemiringan jalan existing yang sangat curam, sehingga memberikan tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya bagi pengguna jalan. Saat ini rencana pembangunan sudah memasuki tahap Public-Private Partnership BUP 2023. Pola KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha yang akan dilakukan untuk pengadaan badan usaha pelaksana atau BUP akan dimulai setelah terbitnya konfirmasi final dari Kementerian Keuangan dan penetapan lokasi dari Gubernur Sumbar. 2. Pelabuhan Anggrek di Gorontalo.
Konstruksi tahap 1 pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara, Gorontalo bakal dimulai pada Februari 2024. Pembangunan Pelabuhan Anggrek diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah Provinsi Gorontalo. Pasalnya, Gorontalo masih menjadi provinsi dengan tingkat perekonomian yang rendah, di mana pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara posisi Pelabuhan Anggrek berada di lokasi strategis, yakni berdekatan dengan jalur perdagangan internasional utama yang merupakan akses krusial bagi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Timur. Terlebih Pelabuhan Anggrek rencananya akan diintegrasikan dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Pelabuhan Internasional Anggrek dirancang dengan konsep Smart Green Port, sebuah konsep pelabuhan yang mengkombinasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam operasional pelabuhan. Nantinya akan ada pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi warga Gorontalo Utara dan memastikan penyerapan tenaga kerja secara maksimal yang didominasi oleh talenta lokal. 3. Jalan Trans Papua. Proses konstruksi pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena akan dimulai pada awal 2024 dan ditargetkan akan selesai pada tahun yang sama. Segmen Membramo Elelim milik Kementerian PUPR dirancang dengan panjang 50,14 km dengan perkiraan biaya investasi sebesar 3,3 triliun rupiah. Proyek ini didanai oleh skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Secara fisik, lahan yang akan menjadi ruang lingkup pembangunan Jalan Trans Papua diklaim sudah clear, sehingga Kementerian PUPR berharap tahap konstruksi dapat segera dimulai pada awal tahun 2024. Pembangunan Jalan Trans Papua terus digeber karena ruas Jayapura Wamena memiliki peran vital karena menyambungkan daerah pesisir dengan pegunungan. Dari Jayapura, kendaraan melintasi Kerom, Yalimo, hingga Wamena di Papua Pegunungan. Hal tersebut membuat Kementerian PUPR mengutamakan penyelesaian pembangunan ruas Jayapura Wamena. Indonesia kembali membuat heboh usai memutuskan memperkuat pertahanan langit RI melalui pembelian drone canggih buatan Turki. Indonesia membeli drone besutan Turkiye Aerospace Industries bernama Anka tersebut sejumlah 12 unit. 6 unit drone tempur Anka akan segera dikirim ke Indonesia, sedangkan 6 unit lainnya bakal dirakit di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia melalui program transfer teknologi. Perakitan drone di dalam negeri ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang serius membuat produk-produk unggulan dalam negeri, salah satunya drone. Pembelian ini tertuang dalam kontrak pengadaan 12 drone kombatan Anka dari Turki senilai 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,53 triliun rupiah. Dalam kontrak pembelian drone ini, Indonesia akan mendapatkan beberapa dukungan. Dukungan tersebut diperoleh dari Integrated Logistics Support, Ground Support and Test Equipment, Flight Simulator, infrastruktur hangar, dan pelatihan serta masa garansi selama 20 bulan atau 600 jam terbang. Lalu, bagaimana soal keunggulan maupun kecanggihan dari drone Anka? Drone Anka memiliki kemampuan untuk melaju dengan kecepatan 8 knot dengan ketahanan terbang selama 33 jam dengan total berat sekitar 1,7 ton. Meski berat mencapai 1,7 ton, drone asal Turki itu bisa memuat 200 kg dan mampu terbang mencapai 30.000 kaki atau 9.144 meter di atas permukaan tanah. Selain itu, drone Anka bisa bergerak dalam segala kondisi, baik siang maupun malam. Soal mengincar target, Anka punya kelebihan membaca lebih dari satu target yang bergerak dalam kondisi menyerang. Akurasi serangan drone Anka juga tinggi dan mematikan. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa BUMN yang memproduksi drone untuk kepentingan militer yang kemampuannya tidak kalah canggih dengan buatan luar negeri. Salah satunya adalah Kamikaze Drone Mini B buatan Pindad yang bisa membidik target sejauh 20 km untuk menghancurkannya dalam waktu sekian detik. Drone ini diketahui mampu terbang 25 km dan kecepatan 250 km per jam menuju target. Selain itu, Indonesia juga memiliki drone canggih lain seperti Lapan Surveillance Unmanned atau LSU buatan Lembaga Lapan, pesawat udara nirawak atau Punagagak, weaponized drone elang hitam buatan PT Land Persero, dan drone mulung karya anak bangsa yang dikembangkan bersama PT DI.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta agar bisa turun tangan untuk mengidentifikasi sebuah riset strategis yang bisa berguna untuk kepentingan bangsa. Presiden Jokowi juga meminta TNI dan Polri cepat beradaptasi dalam perkembangan teknologi pada sistem keamanan dan pertahanan. Dan salah satu yang tengah pesat adalah penggunaan pesawat kecil nirawak atau drone sebagai senjata yang akurat dan mematikan. Perkembangan teknologi telah mengubah perang konvensional menjadi lebih canggih. Bahkan, perang fisik bisa terjadi hanya dengan kemampuan kendali dari jarak jauh. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada jajaran TNI Polri untuk senantiasa memiliki penguasaan dalam teknologi khususnya di bidang kemiliteran.